Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian motor bakar itu sendiri. Jadi motor bakar merupakan suatu motor, ya, di mana penggerak yang pada prinsipnya merupakan sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan diubah lagi menjadi sebuah energi mekanis. Atau lebih secara umum itu mengubah sebuah energi termal menjadi energi mekanis atau energi gerak. Nah, motor bakar itu sendiri eh, ditemukan oleh Nikolaus Otto, salah satu penemunya. Kebetulan Nikolaus Otto ini juga merupakan penemu dari motor bakar 4 tak itu sendiri. Oke. Beliau ini lahir pada 10 Juni 1832 di Holzhausen, Nassau, Jerman. Dan beliau adalah seorang insinyur Jerman yang mengembangkan mesin pembakaran dalam 4 langkah, atau yang biasa kita kenal itu sebagai motor bakar 4 tak. Oke. Oke, kita next. Di sini kita akan mengenal motor bakar 4 tak secara umum, ya. Jadi mesin 4 tak itu sendiri merupakan sebuah mesin, ya, sebuah mesin di mana untuk menghasilkan sebuah tenaga itu memerlukan 4 proses langkah. Naik turun piston, 2 kali putaran crankshaft dan 1 putaran camshaft. Oke. Dan dalam proses tersebut ada 4 proses, ya. Dalam sistem tersebut terdapat 4 proses di mana yaitu mencakup dengan langkah hisap, kemudian langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Seperti itu. Nah, untuk bagaimana prosesnya nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan, ya. Sebelum kita masuk kepada langkah proses 4 langkah tadi, kita akan membahas beberapa, ya, basic dari komponen dari motor bakar itu sendiri atau komponen-komponen penting dari motor bakar itu sendiri, ya. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini komponen penting yang perlu kita ketahui yaitu piston. Piston itu sendiri. Nah, di sini tuh lebih tepatnya adalah kepala piston. Jadi piston ini merupakan komponen yang bergerak naik turun. Ya. Inilah piston. Nah, di sini piston ini adalah sistem tertutup yang di sini rapat sekali nih, ya, di bagian sini sehingga tidak ada komponen lain atau apapun masuk ke dalam sistem di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada busi, kemudian ada klep ini atau katup. Di sini kebetulan ini adalah katup input dan di sini adalah katup output atau tempat pembuangan bahan bakar. Dan di sini adalah katup input tempat masuknya udara dan campuran bahan bakar sendiri. Oke, kita langsung ke sistem kerja. Di sini ada beberapa sistem kerja, ya. Yang pertama itu ada langkah hisap, kemudian langkah kompresi, selanjutnya langkah usaha, dan langkah buang. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Oke. Kita lanjut next, ya. Oke, kita mulai dari langkah hisap itu sendiri. Jadi langkah hisap atau in-stroke stroke merupakan posisi di mana katup hisap itu terbuka, sedangkan katup buang atau katup output itu tertutup. Nah, jadi piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah. Jadi dari atas ke bawah, sehingga dia melakukan proses isap itu sendiri. Jadi langkah isap itu bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder atau sebuah box system tadi tempat terjadinya pembakaran. Sebagaimana tenaga mesin diproduksi tergantung dari jumlah bahan bakar yang terbakar selama proses pembakaran. Jadi
Pada intinya tenaga yang dihasilkan mesin itu tergantung pada masuknya bahan bakar itu sendiri. Sehingga kan kalau misal nih bahan bakar itu banyak yang masuk kan terjadi pembakaran yang luar biasa seperti itu sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Nah, akibat adanya piston turun, nah, maka campuran bahan bakar dengan udara akan terisap ke dalam ruang bakar seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang langkah kompresi. Jadi yang pertama itu langkah hisap, kemudian adalah langkah kompresi. Jadi pada langkah kompresi, piston bergerak ke atas, lagi menuju ke atas mati. Oh, jadi setelah hisap itu kan posisi piston di bawah. Itulah pada langkah kompresi ini piston naik ke atas atau pada titik atas mati setelah melakukan langkah hisap tadi dengan posisi katup hisap dan katup buang itu tertutup sehingga terjadi kompresi itu sistem tertutup sehingga terjadi tekanan yang luar biasa. Tujuan dari langkah kompresi itu sendiri adalah yaitu untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran udara bahan bakar dapat bersenyawa di situ. Melalui langkah ini maka akan menaikkan tekanan. Nah, itu kan. Yang saya bilang tadi yaitu tekanan pada ruang bakarnya. Sehingga bahan bakar dengan udara menjadi naik. Setelah itu, setelah melakukan kompresi, yaitu ada langkah usaha. Langkah usaha ini dimulai ketika campuran udara dan bahan bakar tadi yang telah terkompresi, nah, itu ada pada bagian atas itu ada busi. Nah, busi ini berfungsi untuk memberikan percikan tuh. Percikan api, maka dengan cepat campuran yang terbakar ini akan merambat pada sistem silinder tadi dan terjadilah ledakan seperti itu. Ya, yang tertahan oleh dinding kepala silinder sehingga menimbulkan tekanan tinggi yang mendorong piston turun ke ruang silinder. Artinya piston nanti turun lagi. Oke. Nah, yaitu yang terakhir itu adalah langkah buang atau langkah yang keempat ya, langkah buang merupakan langkah yang penting untuk menghasilkan operasi kinerja mesin yang lembut dan efisien. Ya. Jadi piston akan bergerak mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder menuju pipa knalpot. Ya. Jadi knalpot itu adalah tempat di mana eh, saluran buang dari proses pembakaran di dalam mesin itu sendiri ya. Oke. Proses ini harus dilakukan dengan sempurna, sebab apabila sedikit saja terdapat gas sisa pembakaran yang tercampur bersama pemasukan gas, baru akan memproduksi potensial tenaga yang dihasilkan seperti itu. Oke, kita next. Jadi saya akan nah di sini adalah gambar lebih tepatnya ya, bagaimana sistem motor bakar itu bekerja seperti itu ya. Jadi pada gambar pertama ini adalah proses langkah hisap ya. Nah, jadi di sini, bentar. Nah, jadi di sini itu pada proses langkah hisap, piston itu dari atas sini dia turun ke bawah, ya, turun. Nah, di sini katup input tadi terbuka sehingga udara dan bahan bakar tadi masuk di sini ke dalam sistem ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu masuklah kita pada langkah kompresi. Nah, oke, catatan ketika tadi proses hisap itu di sini katup outputnya itu juga tertutup seperti itu. Yang terbuka hanya katup input. Nah, selanjutnya ke langkah kompresi. Jadi langkah kompresi itu seperti apa? Jadi setelah bahan bakar dan udara itu masuk, ini tertutup lagi. Jadi katup kedua-duanya itu tertutup seperti itu sehingga piston ini mendorong ya, naik ke TMA ya, sehingga terjadi kompresi yang luar biasa di sini ya. Bahan bakar dan udara tadi tercampur. Nah, kemudian setelah terkompresi, ini posisi piston naik. Nah, setelah terkompresi, busi di sini
terjadilah percikan api, ya. Sehingga percikan itu membuat sebuah ledakan. Seperti itu, sehingga terjadi ledakan hebat mendorong kembali piston ke bawah. Sehingga terjadilah piston TMB tadi ke bawah sini. Oke. Nah, berputar lagi. Nah, setelah berputar lagi, nah di sini tadi sisa pembakaran tuh masih ada, maka piston ini naik lagi. Naik, kemudian katup. Outputnya terbuka sehingga mendorong sisa pembakaran ini terbuang menuju silinder knalpot seperti itu. Jadi seperti itu sehingga proses ini tuh berputar terus menerus. Jadi seperti itulah sistem kerja pada mesin 4 tak. Ya, seperti itu. Kita next. Nah, jadi apa itu kelebihan dan kekurangan dari mesin 4 tak? Ya, lebih secara umumnya yang lebih kita ketahui adalah kelebihannya itu dari mesin 4 tak itu sendiri adalah lebih irit bahan bakar dan emisi yang dihasilkan lebih sedikit. Oke. Nah, karena pembakarannya tadi itu tersistem sehingga terjadi pembakaran yang sempurna gitu. Nah, untuk kekurangannya itu motor 4 tak adalah akselerasi yang dihasilkan lebih rendah gitu dan konstruksi mesin yang lebih rumit. Nah, jadi seperti itulah. Oke, saya akan menambahkan untuk contoh ya dari motor bakar 4 tak itu sendiri ya. Contohnya adalah ya motor motor sehari kita, misalkan motor Beat, kemudian motor Supra. Seperti itu adalah contoh dari mesin 4 tak itu sendiri yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, jadi mungkin demikian ya pembahasan tentang proses pengenalan ya dari motor bakar 4 tak itu sendiri. Jadi demikian, saya Arif Permana dan terima kasih. Oke, eh, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian motor bakar itu sendiri. Jadi motor bakar merupakan suatu motor ya, di mana penggerak yang pada prinsipnya merupakan sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan diubah lagi menjadi sebuah energi mekanis. Atau lebih secara umum itu mengubah sebuah energi termal menjadi energi mekanis atau energi gerak. Nah, motor bakar itu sendiri eh, ditemukan oleh Nicolaus Otto, salah satu penemunya. Kebetulan Nicolaus Otto ini juga merupakan penemu dari motor bakar 4 tak itu sendiri. Oke. Beliau ini lahir pada 10 Juni 1832 di Holzhausen, Nassau, Jerman. Dan beliau adalah seorang insinyur Jerman yang mengembangkan mesin pembakaran dalam 4 langkah atau yang biasa kita kenal itu sebagai motor bakar 4 tak. Oke. Oke, kita next. Di sini kita akan mengenal motor bakar 4 tak secara umum ya. Jadi mesin 4 tak itu sendiri merupakan sebuah mesin ya, sebuah mesin di mana untuk menghasilkan sebuah tenaga itu memerlukan 4 proses langkah. Naik turun piston, 2 kali putaran crankshaft dan 1 putaran camshaft. Oke. Dan dalam proses tersebut ada 4 proses ya. Dalam sistem tersebut terdapat 4 proses di mana yaitu mencakup dengan langkah hisap, kemudian langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Seperti itu. Nah,
Untuk bagaimana prosesnya, nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Sebelum kita masuk kepada langkah proses 4 langkah tadi, kita akan membahas beberapa ya basic dari komponen dari motor bakar itu sendiri atau komponen-komponen penting dari motor bakar itu sendiri ya. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini komponen penting yang perlu kita ketahui yaitu piston. Piston itu sendiri. Di sini tuh lebih tepatnya adalah kepala piston. Jadi piston ini merupakan komponen yang bergerak naik turun. Ya. Inilah piston. Nah, di sini piston ini adalah sistem tertutup yang di sini rapat sekali nih ya di bagian sini sehingga tidak ada komponen lain atau apapun masuk ke dalam sistem di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada busi, kemudian ada klep ini atau katup. Di sini kebetulan ini adalah katup input dan di sini adalah katup output atau tempat pembuangan bahan bakar dan di sini adalah katup input tempat masuknya udara dan campuran bahan bakar sendiri. Oke, kita langsung ke sistem kerja. Di sini ada beberapa sistem kerja ya. Yang pertama itu ada langkah hisap, kemudian langkah kompresi, selanjutnya langkah usaha dan langkah buang. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Oke. Kita lanjut next ya. Oke, kita mulai dari langkah hisap itu sendiri. Jadi, langkah hisap atau in-stroke stroke merupakan posisi di mana katup hisap itu terbuka. Sedangkan katup buang atau katup output itu tertutup. Nah, jadi piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah. Jadi dari atas ke bawah. Sehingga dia melakukan proses isap itu sendiri. Jadi langkah isap itu bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder atau sebuah box system tadi tempat terjadinya pembakaran. Sebagaimana tenaga mesin diproduksi tergantung dari jumlah bahan bakar yang terbakar selama proses pembakaran. Jadi pada intinya tenaga yang dihasilkan mesin itu tergantung pada masuknya bahan bakar itu sendiri. Sehingga kan kalau misal nih bahan bakar itu banyak yang masuk kan terjadi pembakaran yang luar biasa seperti itu sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Nah, akibat adanya piston turun, nah, maka campuran bahan bakar dengan udara akan terisap ke dalam ruang bakar seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang langkah kompresi. Jadi yang pertama itu langkah hisap, kemudian adalah langkah kompresi. Jadi pada langkah kompresi, piston bergerak ke atas lagi menuju ke atas mati. Jadi setelah hisap itu kan posisi piston di bawah. Itulah pada langkah kompresi ini piston naik ke atas atau pada titik atas mati setelah melakukan langkah hisap tadi dengan posisi katup hisap dan katup buang itu tertutup sehingga terjadi kompresi itu sistem tertutup sehingga terjadi tekanan yang luar biasa. Tujuan dari langkah kompresi itu sendiri adalah yaitu untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran udara bahan bakar dapat bersenyawa di situ. Melalui langkah ini, maka akan menaikkan tekanan. Nah, itu kan. Yang saya bilang tadi yaitu tekanan pada ruang bakarnya. Sehingga bahan bakar dengan udara menjadi naik. Setelah itu, setelah melakukan kompresi, yaitu ada langkah usaha. Langkah usaha ini dimulai ketika campuran udara dan bahan bakar tadi yang telah terkompresi, nah, itu ada pada bagian atas itu ada busi. Nah, busi ini berfungsi untuk memberikan percikan tuh, percikan api. Maka dengan cepat campuran yang terbakar ini akan merambat pada sistem silinder tadi dan terjadilah ledakan seperti itu. Ya, yang tertahan oleh dinding kepala silinder sehingga menimbulkan tekanan tinggi yang mendorong piston turun ke ruang silinder. Ya, piston nanti turun lagi. Oke. Nah,
Yaitu yang terakhir itu adalah langkah buang. Tuh, langkah yang keempat ya, langkah buang merupakan langkah yang penting untuk menghasilkan operasi kinerja mesin yang lembut dan efisien. Ya. Jadi, piston akan bergerak mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder menuju pipa knalpot. Ya. Jadi, knalpot itu adalah tempat di mana eh, saluran buang dari proses pembakaran di dalam mesin itu sendiri ya. Oke. Proses ini harus dilakukan dengan sempurna, sebab apabila sedikit saja terdapat gas sisa pembakaran yang tercampur bersama pemasukan gas, baru akan memproduksi potensial tenaga yang dihasilkan seperti itu. Oke, kita next. Jadi saya akan nah di sini adalah gambar lebih tepatnya ya, bagaimana sistem motor bakar itu bekerja seperti itu ya. Jadi pada gambar pertama ini adalah proses langkah hisap ya. Nah, jadi di sini, bentar. Nah, jadi di sini itu pada proses langkah hisap, piston itu dari atas sini dia turun ke bawah, ya, turun. Nah, di sini katup input tadi terbuka sehingga udara dan bahan bakar tadi masuk di sini ke dalam sistem ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu masuklah kita pada langkah kompresi. Nah, oke, catatan ketika tadi proses hisap itu di sini katup outputnya itu juga tertutup seperti itu. Yang terbuka hanya katup input. Nah, selanjutnya ke langkah kompresi. Jadi langkah kompresi itu seperti apa? Jadi setelah bahan bakar dan udara itu masuk, ini tertutup lagi. Jadi katup kedua-duanya itu tertutup seperti itu sehingga piston ini mendorong ya, naik ke apa TMA ya, sehingga terjadi kompresi yang luar biasa di sini ya. Bahan bakar dan udara tadi tercampur. Nah, kemudian setelah terkompresi, ini posisi piston naik. Nah, setelah terkompresi, eh, busi di sini melakukan terjadilah percikan api, ya. Sehingga percikan itu membuat sebuah ledakan seperti itu sehingga terjadi ledakan hebat mendorong kembali piston ke bawah. Sehingga terjadilah piston TMB tadi ke bawah sini. Oke. Nah, berputar lagi. Nah, setelah berputar lagi, nah di sini tadi sisa pembakaran itu masih ada, maka piston ini naik lagi. Naik, kemudian katup outputnya terbuka sehingga mendorong sisa pembakaran ini terbuang menuju silinder knalpot seperti itu. Jadi seperti itu sehingga proses ini tuh berputar terus menerus. Jadi seperti itulah sistem kerja pada mesin patak. Ya, seperti itu. Kita next. Nah, jadi apa itu kelebihan dan kekurangan dari mesin patak? Ya, lebih secara umumnya yang lebih kita ketahui adalah kelebihannya itu dari mesin patak itu sendiri adalah lebih irit bahan bakar dan emisi yang dihasilkan lebih sedikit. Oke. Nah, karena pembakarannya tadi itu tersistem sehingga terjadi pembakaran yang sempurna gitu. Nah, untuk kekurangannya itu motor patak adalah akselerasi yang dihasilkan lebih rendah gitu dan konstruksi mesin yang lebih rumit. Nah, jadi seperti itulah. Oke, saya akan menambahkan untuk contoh ya dari motor bakar 4 tak itu sendiri ya. Contohnya adalah ya motor motor sehari kita, misalkan motor Beat, kemudian motor Supra. Seperti itu adalah contoh dari mesin 4 tak itu sendiri yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, jadi mungkin demikian ya pembahasan tentang eh, proses pengenalan ya
dari motor bakar 4 tak itu sendiri. Jadi demikian, saya Arif Permana dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Permana dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang pengenalan motor bakar 4 tak diesel. Ya. Jadi, apa itu motor bakar 4 tak diesel, kemudian apa saja komponennya, kemudian sistem kerjanya seperti apa. Kita akan bahas seperti apa pengenalan motor bakar 4 tak diesel itu. Oke. eh untuk sejarahnya dari motor 4 tak diesel itu adalah ya. Jadi mesin diesel itu ditemukan oleh Rudolf Diesel pada akhir abad ke-19. Jadi ia mematenkan konsepnya pada 1892 dan berhasil membuat prototipe mesin diesel pertama yang berfungsi pada 1897 di Jerman. Nah, mesin ini dirancang untuk lebih efisien dibandingkan mesin uap dan bensin. Nah, jadi mesin ini tuh pada saat itu dibuat ya untuk lebih efisien ya dibandingkan mesin uap dan bensin yang lebih muncul terlebih dahulu. Nah, menggunakan self ignition. Nah, pembakaran otomatis akibat tekanan tinggi sehingga tidak memerlukan busi. Diesel menciptakan mesin ini untuk mengubah energi panas menjadi tenaga mekanik secara lebih efektif. Nah, jadi gambarannya itu seperti ini. Jadi mesin diesel itu tidak menggunakan busi, melainkan dia itu terjadi proses pembakaran akibat adanya tekanan tinggi atau kompresi yang cukup tinggi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi apa itu motor bakar 4 tak diesel itu? Ya. Jadi motor bakar diesel itu adalah jenis khusus dari mesin pembakaran dalam karakteristik utama pada mesin diesel yang membedakannya dari motor bakar yang lain. Nah, apa perbedaannya? Yaitu terletak pada metode pembakaran bahan bakarnya. Jadi, mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam, yang lebih spesifik lagi, sebuah mesin pemicu, ya, di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Nah, jadi motor 4 tak diesel ini, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada proses pembakarannya itu memanfaatkan proses kompresi. Proses kompresi yang cukup tinggi sehingga memicu suatu ledakan. Nah, seperti itu. Dan dia tidak menggunakan alat berenergi lain seperti busi atau sistem elektronik lainnya. Namun dia memanfaatkan proses kompresi atau tekanan. Nah, kita akan nanti saya akan bahas lagi, saudara, bagaimana sih sistem kerjanya nanti. Nanti kita akan bahas. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa komponen-komponen yang terdapat pada mesin diesel. Nah, di sini hampir sama komponen-komponennya seperti motor 4 tak bensin. Ya. Jadi yang pertama itu ada piston, kemudian kepala silinder, ya. Semua sirkulasi udara baik udara bersih dan gas buang ada di dalam kepala silinder tuh. Kemudian ada blok silinder dan selanjutnya ada katup hisap. Nah, ini katup hisap. Nah, kemudian ada intake
manifold, yaitu saluran udara bersih menuju ke ruang bakar. Nah, itu. Kemudian ada exhaust manifold, ya, adalah saluran gas buang ke knalpot. Itu. Kemudian, nah, ini dia komponen yang cukup penting, ya, cukup penting, yaitu ada injektor. Nah, injektor itu ini, yang dimana pada motor patek bensin itu ini tuh letaknya busi. Nah, di sini adalah injektor, ya, seperti itu. Nah, komponen-komponen lainnya sama ya. Ada crankshaft, kemudian crankcase, connecting rod ya, sama sebenarnya. Nah, ada cooling fines. Nah, apa yang membedakan mesin ini? Apa komponen mesin patak diesel dengan patak bensin? Nah, jadi mungkin dari struktur komponennya. Jadi mesin diesel itu menggunakan bahan komponen yang lebih kuat dan solid. Ya, artinya apa? Jadi mesin diesel ini kan proses pembakarannya itu dengan melakukan kompresi yang cukup tinggi, ya. Sehingga bahan-bahan pada mesinnya itu harus benar-benar solid dan kuat. Intinya berbeda dari motor patak bensin, sistem kekuatannya itu. Karena apa? Dengan kompresi yang cukup tinggi, bila kekuatan dari komponen bahan mesin ini tidak solid, nah itu tentunya akan cukup rusak, cepat rusak, dan kemudian dia nggak bakal kuat. Itu, dia nggak bakal kuat. Makanya cenderung mesin diesel itu komponennya lebih mahal dibandingkan dengan mesin bensin. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerjanya. Ada 4 langkah ya, 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, kemudian usaha dan buang. Hampir sama dengan patok diesel, bensin. Ya. Jadi yang pertama itu ada langkah hisap. Oke. Ya. Langkah hisap ini berlangsung saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, ini menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah katup ini atau katup hisap terbuka, sehingga pembesaran volume ruang bakar akan menghisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Nah, seperti itu. Jadi piston itu bergerak dari titik mati atas ke bawah sehingga terjadi pembesaran volume, menarik lah, ya, menghisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Nah, yang membedakan pada langkah hisap dengan empatak bensin adalah pada langkah hisap empatak mesin bensin itu yang dihisap itu campuran udara dan bahan bakar. Sedangkan pada langkah hisap mesin diesel itu yang dihisap itu cuman udara bersih. Terus gimana nanti proses pembakarannya kok nggak ada bahan bakar yang tercampur dengan udara? Nah, nanti kita akan lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah langkah kompresi. Jadi, langkah kompresi berlangsung setelah langkah hisap di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk memperkecil volume pada ruang bakar. Saat ini kedua katup, baik itu katup hisap ataupun katup buang itu tertutup, ya, sehingga ini akan menjadi proses kompresi eh, yang besar sehingga tidak ada sistem-sistem yang eh, sistem-sistem lain yang masuk, artinya harus ditutup. Sehingga pengecilan ruang bakar berimbas pada peningkatan suhu. Nah, ini peningkatan suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar. Nah, ini nanti dengan tekanan yang cukup tinggi, ya, pengecilan ruang yang cukup besar, nah, ini nanti akan memicu peningkatan suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar. Artinya udara dan tekanan udara yang ada di dalam piston itu akan benar-benar ditekan oleh piston itu. Nah, ini ya, ini kita masuk ke langkah usaha, ya. Jadi
langkah usaha terjadi di akhir langkah kompresi. Pada titik ini, volume ruang bakar menjadi sangat kecil. Artinya, ketika pada langkah kompresi, itu udara benar-benar ditekan oleh piston. Benar-benar ditekan dengan berapa puluh tekanan atmosfer ya. Pokoknya cukup tinggi dibandingkan dengan tekanan pada mesin bensin. Ya. Kemudian, suhu dan tekanan udara ada pada posisi tinggi-tingginya. Nah, ini. Ya, ini. Nah, ketika proses penekanan itu ya, tekanan yang sangat besar, disinilah peran dari injektor itu. Nah, jadi injektor itu menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang berisi dengan udara bertekanan dan bersuhu tinggi. Jadi, ketika udara itu ditekan, benar-benar ditekan, nah itu injektor itu menyemprotkan bahan bakar dengan sistem pengkabutan itu. Sehingga udara yang suhunya sudah tinggi ya, intinya sudah mencapai lah titik di mana udara itu ketika dipicu oleh bahan bakar itu akan menyala ya. Nah, jadi ketika itulah injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar tadi ya. Nah, hasil dari pembakaran tersebut berupa ekspansi yang mendorong piston bergerak ke titik mati bawah. Jadi ketika injektor itu mengeluarkan bahan bakar, nah disitulah akan terjadi proses uh, menyala, artinya jadi proses uh, pembakaran seperti itu. Itulah yang membedakan dengan uh, mesin diesel, mesin bensin. Nah, kemudian ada langkah buang berlangsung seusai piston terkena ekspansi pembakaran. Jadi piston mencapai titik mati bawah tuh setelah langkah usaha tadi. Piston turun ke bawah, kemudian piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas menuju katup buang terbuka. Ini sama sistemnya pada langkah buang mesin bensin. Jadi ketika di titik mati bawah setelah langkah usaha, nah katup buangnya itu terbuka lah. Kemudian piston kembali ke titik mati atas untuk mendorong sisa pembakaran. Itu. Nah, inilah sistem kerjanya kira-kira seperti ini. Nah, pada langkah pertama atau langkah isam, nah ini bahan bakar masuk. Nah, katup inputnya terbuka. Ini udara masuk ya, udara bersih masuk. Ya, kemudian pada langkah kompresi ini, udara benar-benar ditekan tuh. Benar-benar ditekan dan tekanannya cukup tinggi sehingga dengan tekanan tinggi itu meningkatkan suhu yang cukup panas. Baru ketika udah mau mencapai titik mati atas, udara udah yang ditekan, injektor itu bermain di sini. Jadi injektor itu menyemprotkan bahan bakar dengan semprotan yang dikabutkan ya, sehingga bahan bakarnya mudah terbakar dengan uh, udara yang bersuhu tinggi tadi. Nah, kemudian diledakan. Nah, nih, doronglah piston ke bawah. Kemudian piston kembali lagi ke atas. Nah, katup outputnya ini atau katup pembuangan terbuka lah sehingga mendorong bisa pembakaran keluar seperti itu. Oke, kita akan membahas tentang kelebihan mesin diesel. Jadi, mesin diesel itu yang pertama kelebihannya adalah tenaga lebih besar untuk mobilitas optimal. Nah, jadi mesin diesel ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan torsi yang besar tuh. Semakin besar torsi yang dihasilkan, semakin besar pula tenaga yang dapat diperoleh. Nah, hal ini memungkinkan kendaraan tetap beroperasi dengan baik meskipun membawa beban berat. Nah, ini dia. Jadi kenapa rata-rata mobil-mobil berat itu ataupun kapal ataupun kendaraan berat, truk, fuso, nah itu rata-rata menggunakan mesin diesel karena apa? Torsinya yang cukup besar. Nah, jadi dengan torsi yang cukup besar ketika dia ada suatu beban yang dibawa ya, itu dia akan tetap optimal karena torsinya besar. Nah, bagaimana kalau torsinya tidak besar ya? Dia ketika diberi suatu beban itu dia nggak akan jalan. Tuh. Mengapa itu mesin diesel lebih banyak diimplementasikan untuk kendaraan-kendaraan berat seperti itu. Yang kedua, efisiensi bahan bakar. Jadi bahan bakar mesin diesel ini terkenal karena ketahanannya yang luar biasa tuh. Tidak hanya itu, mesin diesel tidak memerlukan
igniter atau busi untuk melakukan proses pembakaran. Yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mesin diesel itu tidak ada busi. Dia itu memanfaatkan proses tekanan yang tinggi tadi, udara yang ditekan sehingga suhu meningkat, baru injektor menyemprotkan bahan bakar. Itulah proses pembakaran. Nah, ini adalah salah satu faktor yang membuatnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar seperti itu. Kemudian, yaitu ketahanan terhadap tekanan tinggi. Nah, meskipun suara dan getaran mesin diesel lebih mencolok dibandingkan mesin bensin, namun tekanan pembakarannya itu 2 kali lipat lebih tinggi tuh. Jadi, tekanan pembakarannya itu lebih tinggi. Makanya, saya tadi kan sudah sampaikan bahwasanya emang komponen bahan dari mesinnya itu harus lebih solid. Karena apa? Proses tekanan pembakaran itu lebih besar 2 kali lipat bahkan dari mesin 4 tak bensin pada umumnya. Sehingga ya dengan bahan material yang solid tadi atau kuat tadi, mesin itu lebih awet seperti itu. Cuman ya nggak mahal mungkin. Nah, kekurangan mesin diesel, getaran dan suara mesin. Nah, ini dia. Mesin diesel terkenal dengan punya getaran dan suara mesin yang lebih besar tuh. Ini adalah dampak dari tingginya rasio kompresi mesin diesel tuh. Jadi pada mesin diesel tuh dum 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 dum, lebih apa? Lebih bergetar itu kan. Suara mesinnya lumayan berisik kan ya. Tuh. Kemudian ada kalibrasi injektor. Jadi kandungan sulfur di bahan bakar diesel itu berpotensi menutup lubang-lubang nozzle injektor. Untuk itu injektor mesin perlu dibersihkan dan dikalibrasi secara berkala untuk menjaga performa mesin. Nah, jadi secara berkala kita harus selalu mengecek pada injektor karena dengan eh, injektor itu kan perlu dibersihkan, nah, dan dikalibrasi. Artinya apa? Karena ya perlu itu. Karena kalau dia kotor itu kan cepat rusak dan injektor itu tidak murah, mahal, cukup mahal, ya. Karena ini komponen yang cukup penting pada proses pembakaran mesin diesel. Kemudian emisi karbon. Salah satu penyusun udara adalah oksigen dan nitrogen. Suhu ruang bakar mesin diesel ini yang lebih tinggi berpotensi mengubah nitrogen jadi gas berbahaya NOx. Ya. Kandungan sulfur juga menyebabkan emisi sulfur dioksida. Nah, jadi kekurangannya itu pertama getaran dan suara mesin itu tinggi, kemudian kalibrasi injektor, kemudian adalah emisi karbon. Seperti itu. Nah, kemudian aplikasi mesin diesel. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mesin diesel itu kan terkenal dengan torsinya yang besar. Makanya banyak sekali digunakan pada alat-alat berat nih, misalnya ekskavator, kemudian mobil truk, kemudian ada bulldozer, seperti itu. Ada bahkan digunakan untuk kapal tuh. Seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Arika Permana dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Eh, Baik, saya di sini akan mencoba untuk mempresentasikan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Ya. Baik, dari segi pengertiannya, sistem bahan bakar konvensional ya, adalah sistem yang digunakan pada kendaraan bermesin pembakaran dalam atau internal combustion engine untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar. Jadi, sistem ini menggunakan komponen seperti pompa bahan bakar mekanis, kemudian ada karburator, dan mesin diesel ada injektor. Pada umumnya, sistem bahan bakar konvensional ini bekerja dengan prinsip mekanis dan sederhana. Nah, misalnya karburator yang mencampur bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar mesin. Nah, sistem ini berbeda dengan sistem injeksi elektronik modern yang lebih kompleks diatur oleh unit kontrol elektronik. Seperti itu. Baik, kita bahas tentang fungsi sistem penyaluran bahan bakar. Jadi, fungsi sistem bahan bakar konvensional itu adalah eh, sistem yang memastikan pasokan bahan bakar yang tepat ke ruang bakar mesin agar proses pembakaran dapat berlangsung secara optimal. Dan fungsi utamanya itu salah satunya ya, yaitu mengalirkan bahan bakar
Nah, itu yang pertama. Jadi sistemnya itu bertugas mengalihkan bahan bakar dari tangki ke karburator dan kemudian ke ruang bakar bensin. Atau yang bila pada sistem injeksi itu ya mengalirkan ke pool pump terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencampur bahan bakar dengan udara, yaitu melalui karburator. Sistem ini mencampur bahan bakar dengan udara dalam perbandingan yang tepat untuk menghasilkan campuran udara bahan bakar yang sesuai untuk pembakaran. Artinya, ya komponen ini tuh bertugas dalam proses pencampuran yang sesuai gitu. Campuran ini tentu sangat penting untuk menghasilkan tenaga yang maksimal dari mesin. Seperti itu. Oke, next. Nah, fungsi selanjutnya yaitu mengatur volume bahan bakar. Nah, jadi di sini karburator pada sistem ini mengatur volume bahan bakar yang disuplai ke ruang bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi nggak terlalu kurang dan tidak berlebih. Misalnya saat idle, akselerasi atau kecepatan tinggi. Seperti itu. Kemudian untuk menjaga tekanan bahan bakar. Nah, pompa bahan bakar di sini berperan, yaitu menjaga agar tekanan bahan bakar tetap stabil saat dikirim ke karburator sehingga alirannya ke mesin terjaga dengan baik. Seperti itu. Nah, yang dan terakhir ini menjamin pembakaran yang stabil. Dengan pasokan bahan bakar yang teratur, sistem ini membantu menjaga pembakaran di dalam ruang bakar tetap stabil sehingga performa mesinnya itu tetap optimal serta emisi gas buangnya dapat dikendalikan. Jadi artinya tersistem dan sesuai lah antara performa mesin secara optimal serta gimana proses gas buangnya itu dapat terjaga seperti itu. Artinya ada proses eh, kendali di situ. Oke, jadi jenis-jenis sistem penyaluran bahan bakar ya. Ya, jadi ada dua jenis sistem penyaluran bahan bakar berdasarkan jenis bahan bakarnya. Di sini tuh kita lihat ada jenis bahan bakar bensin atau gasolin, serta ada sistem bahan bakar diesel konvensional. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu tuh. Sistem penyaluran bahan bakar dari bensin dan sistem bahan bakar dari mesin diesel atau solar. Kita masuk ke sistem bahan bakar bensin. Ya. Jadi, sistem bahan bakar bensin konvensional ini adalah sistem yang dirancang untuk mengalirkan bahan bakar bensin dari tangki ke ruang bakar mesin dengan metode yang sebagian besar berbasis mekanis. Seperti itu. Jadi, sistem ini umumnya ditemukan pada kendaraan-kendaraan lama sebelum adanya sistem injeksi elektronik. Ya. Nah, komponen pada sistem bahan bakar bensin konvensional itu diantaranya yaitu ada tangki bahan bakar tuh, ada tangki bahan bakar. Nah, ini tangki bahan bakar, kemudian ya fungsi dari tangki bahan bakar itu sendiri sebagai penyimpan bahan bakar ya. Jadi misal kita mengisi bensin di eh, apa namanya SPBU ya. Nah, itu nanti akan masuk ke tangki bahan bakar terlebih dahulu. Nah, kemudian ada pompa bahan bakar mekanis nih, ya, yaitu digunakan untuk mengalirkan bensin dari tangki ke karburator. Jadi ada pompanya juga di sini. Nah, pada sistem konvensional pompa ini biasanya digerakkan secara mekanis oleh crankshaft mesin. Nah, sistem geraknya itu berkaitan tuh dengan crankshaft mesin ya. Jadi perputaran crankshaft itu digunakan untuk mengatur sistem pompa juga tuh. Nah, mengikuti putaran mesin. Kemudian ada filter bahan bakar. Nah, tentunya segala filter itu gunanya menyaring kotoran. Nah, jadi perlu itu filter karena ketika bahan bakar itu kotor ya dan masuk ke dalam sistem pembakaran, tentunya itu akan membuat eh, mesin itu tidak sehat. Ya, tentunya bakal merusak lah seperti itu. Jadi perlu adanya filter untuk menyaring. Nah, selanjutnya ada karburator. Ini adalah termasuk komponen inti dalam sistem bahan bakar bensin konvensional, ya, yang bertugas untuk mencampur bensin dengan udara dalam rasio yang tepat untuk menghasilkan campuran yang mudah terbakar di ruang bakar.
Kemudian campuran ini disalurkan ke intake manifold untuk dibakar dalam silinder mesin. Seperti itu. Nah, intake manifold ini saluran membawa campuran udara dan bahan bakar eh, dari karburator menuju ke ruang bakar dalam silinder mesin. Seperti itu. Oke, kita next. Jadi cara kerja sistem bahan bakar bensin ini eh, bensin dari tangki ke ruang bakar mesin untuk dicampur dengan udara dan kemudian dibakar untuk menghasilkan tenaga. Nah, yang pertama pompa bahan bakar mengalirkan bensin dari tangki ke karburator. Nah, ini. Sini ini dipompa dan salurkan ke karburator di sini ya. Kemudian campuran karburator mencampur bensin dengan udara dengan rasio sesuai kebutuhan mesin. Nah, jadi ditambah dulu di karburator tuh. Karburator kemudian mencampur bensin dengan udara ya dengan rasio yang sesuai kebutuhan mesin. Jadi sudah terstruktur di situ. Kemudian campuran udara bahan bakar dialirkan ke ruang bakar. Nah, jadi karburator juga berperan juga di sini. Selanjutnya untuk komponen busi ya. Busi ini cukup berperan penting di dalam sistem pembakaran bensin karena dia adalah sebagai pemantik proses pembakaran di dalam ruang mesin ya. Sehingga pembakaran menggerakkan piston. Nah, selanjutnya gas sisa pembakaran ini dikeluarkan melalui uh, knalpot. Seperti itu. Nah, kelebihan dari motor bakar bensin adalah desainnya yang mudah sederhana membuatnya mudah diperbaiki dan dirawat, tidak memerlukan kontrol elektronik sehingga bisa digunakan pada mesin-mesin lama seperti itu. Dan kekurangannya kurang efisien dalam hal pengaturan rasio udara bahan bakar. Kekurangannya itu. Sehingga konsumsi bahan bakar cenderung lebih boros tuh, ya, dibandingkan dengan injeksi emisi. Gas buang lebih tinggi karena campuran tidak selalu optimal sehingga tidak seefisien sistem injeksi modern. Itu. Nah, dari segi perawatan ya yang pertama secara umum itu perawatan karburator, membersihkan filter, pemeriksaan pompa, perawatan tangki ya. Jadi tangki itu harus perlu dibersihkan, kemudian cek saluran pipa bahan bakar, memeriksa kondisi busi. Busi ini perlu untuk diperiksa terus. Diganti secara berkala, kemudian gunakan bahan bakar yang berkualitas seperti itu. Jadi disesuaikanlah sama spek motor itu ya. Jadi misalkan untuk motor 135 atau 125 cc itu fine-fine aja kalau misalkan diisi dengan eh, Pertalite karena kan setiap bahan bakar pertamax, Pertalite atau solar itu kan kandungan eh, fluida ya itu pasti berbeda ya. Seperti itu. Kemudian pemanasan mesin secara berkala. Jadi ketika sebelum digunakan itu sebaiknya dipanaskan mesin secara berkala. Misalnya, yaitu sebelum kita menggunakan dipanasin dulu supaya olinya eh, oli itu bisa masuk ke bagian-bagian sela-sela mesin. Seperti itu. Itu. Jadi yang guna bahan bakar berkualitas itu penting ya, karena eh, misalnya pada spek motor itu kan beda-beda, misalnya 125. Itu kalau diisi Pertalite masih oke, karena Pertalite dengan Pertamax dengan ataupun bahan bakar lain itu kan tentu punya viskositas yang berbeda-beda. Artinya ketika viskositas tertentu itu pada suhu berapa dia bisa terbakar seperti itu. Bila cc-nya lebih besar sebaiknya menggunakan bahan bakar yang berkualitas seperti itu. Oke, kita lanjut ke sistem bahan bakar diesel konvensional ya. Jadi sistem bakar konvensional pada mesin diesel itu sistem yang dirancang untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar mesin diesel tanpa menggunakan elektronik modern. Ya. Jadi sistem ini biasanya bekerja dengan tekanan tinggi untuk menghasilkan otomasi bahan bakar yang diperlukan agar terjadi pembakaran di dalam silinder mesin. Berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan karburator atau sistem injeksi elektronik, sistem bahan bakar konvensional diesel menggunakan pompa injeksi mekanis. Jadi pergerakan dari pompa itu atau injektor atau semacamnya itu ya adanya pengaruh mekanis dari perputaran mesin itu sendiri ya seperti itu. Oke, kita lanjut.
Jadi komponennya itu ada tangki bahan bakar, pompa bahan bakar mekanis, filter bahan bakar, pompa injeksi mekanis ya. Jadi bila yang pompa injeksi mekanis ini bertugas untuk melakukan bahan bakar ke tekanan tinggi untuk mendistribusikannya ke masing-masing injektor yang ada di setiap silinder. Jadi sistem injeksi ini bekerja dengan waktu yang sangat presisi. Ya karena sistem elektronik tadi, jadi sistem presisinya sangat akurat gitu ya. Nah, kemudian ada injektor atau nozzle. Ya inilah injektor itu yang menyemprotkan tuh bahan bakar solar pada ruang bakar. Kemudian saluran tekanan tinggi. Nah, menghubungkan pompa injeksi dengan injektor tuh melalui saluran bertekanan tinggi. Ya. Sistem kerja. Oke. Seperti apa sistem kerjanya? Jadi, yang pertama itu pengaliran bahan bakar dari tangki ke apa? Sistem injektor ya. Jadi, ketika mesin dihidupkan, pompa bahan bakar awal mengalirkan solar dari tangki menuju filter. Oh, maaf, maksud saya menuju filter terlebih dahulu karena sebelum masuk ke injektor itu harus difilter ya. Kemudian proses di pompa injeksi. Pompa injeksi tambah meningkatkan tekanan bahan bakar hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi. Bisa mencapai 2000 bar atau lebih pada sistem modern, tapi lebih rendah pada sistem konvensional. Pompa ini bekerja dengan timing yang presisi ya, sehingga bisa disemprotkan di waktu yang tepat. Jadi semuanya serba presisi. Ya, pengaliran ke injektor bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injeksi tadi dialurkan melalui saluran tekanan tinggi menuju ke masing-masing injektor pada setiap silinder ya. Nah, jadi pengaliran ke injektor. Setelah itu injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Tuh. Setelah yang terakhir ada pembuangan gas sisa pembakaran seperti itu. Nah, apa tuh kelebihannya? Jadi yang pertama itu strukturnya sederhana dan lebih mudah diperbaiki karena tidak memerlukan unit kontrol elektronik, tahan lama jika dirawat dengan baik, terutama di lingkungan yang tidak membutuhkan regulasi emisi yang ketat. Umumnya menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran mesin rendah dibandingkan mesin bensin. Jadi ya pada umumnya kelebihan mesin diesel ya lagi-lagi di torsi seperti itu. Lalu apa kekurangannya? Ya, pengaturan waktu injeksi kurang presisi dibandingkan dengan sistem injeksi elektronik. Ini yang konvensional ya, artinya pada sistem injeksi elektronik itu lebih presisi sehingga konsumsi bahan bakar tuh irit. Tingkat emisi gas buang cenderung lebih tinggi ya. Itu seperti itulah kalau diesel kan. Karena proses otomasi bahan bakar dan pembakar tidak sebaik sistem modern. Sensitif terhadap kebersihan bahan bakar. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kalau bisa itu bahan bakar itu nggak boleh kotor sebelum masuk ke sistem injeksi ataupun apalagi ke eh, injektor seperti itu. Nah, untuk perawatannya itu membersihkan dan mengganti filter itu yang pertama. Memeriksa, mengatur pompa injeksi, membersihkan injektor, kemudian menggunakan bahan bakar yang berkualitas. Oke, terima kasih untuk penjelasan tentang penyaluran bahan bakar sistem mesin bensin dan diesel. Jadi mungkin cukup sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kabarmana dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan melanjutkan presentasi pada motor bakar dan traktor pertanian yang berjudul Sistem Kelistrikan Motor Bakar. Baik, eh, pada pengertiannya, jadi sistem kelistrikan pada motor bakar itu merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mendukung berbagai komponen kelistrikan dalam kendaraan bermotor. Misalnya apa? Seperti motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, eh, sistem ini dibagi menjadi beberapa bagian penting yang saling mendukung satu sama lain. Ya. Kemudian, eh,
Sistem kelistrikan motor bakar ini merupakan kombinasi dari berbagai sistem yang bekerja bersama untuk memastikan kendaraan dapat beroperasi dengan aman, efisien, ya, dan setiap bagian saling terkait dan perlu diperiksa secara berkala agar performa motor tetap optimal. Seperti itu. Baik, jadi secara umum komponen sistem kelistrikan itu dibagi menjadi 3 kelompok, ya, yaitu sistem pengisian atau charging system, kemudian ada sistem starter, sistem pengapian, sistem penerangan dan sinyal, kemudian sistem pengisian atau charging system. Oh, kemudian ada baterai atau aki. Ya, kita akan bahas tentang sistem pengisian atau charging system. Jadi, fungsi utama dari sistem pengisian adalah untuk mengisi ulang daya baterai dan memasok listrik ke seluruh komponen kelistrikan pada saat mesin hidup. Ya. Kemudian komponen utamanya atau komponen yang ada dalam sistem pengisian itu diantaranya yaitu alternator atau dinamo. Sering kita kenal dengan dinamo, di mana menghasilkan listrik ketika mesin hidup. Ya. Kemudian regulator. Nah, regulator ini apa? Yaitu untuk menjaga kestabilan tegangan yang dihasilkan agar sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan. Jadi, istilahnya dia ini yang menjagalah sistem kelistrikan itu supaya tetap stabil. Seperti itu. Oke, kita next. Yang kedua adalah sistem starter. Jadi sistem starter ini digunakan untuk memutar poros engkol. Ya. Poros engkol itu saat mesin pertama kali dinyalakan. Nah, di sini eh, menggunakan sistem starter, di mana ketika kita ingin memutar ya crankshaft dalam blok mesin itu, kita menggunakan sebuah sistem, ya, yaitu sistem starter tuh. Nah, di sini adalah beberapa komponennya, sangat kompleks sekali. Nih, ini yang berputar tuh. Oke. Nah, komponen utamanya itu ada apa aja? Jadi, komponen utamanya itu ada starter motor, ya, di mana yang menggerakkan flywheel untuk memutar mesin. Kemudian ada baterai aki, ya, menyimpan energi listrik yang diperlukan oleh motor starter. Kemudian ada relay dan solenoid starter, yaitu mengatur aliran listrik dari baterai ke motor starter seperti itu. Baik, selanjutnya adalah sistem pengapian. Ya. Jadi sistem pengapian ini adalah berfungsi atau maaf, sistem pengapian ini adalah sistem kelistrikan yang paling penting dalam sistem motor bakar bensin, di mana jadi inilah sistem pengapian inilah yang memercikan api dalam proses pembakaran sehingga bisa terjadi proses pembakaran pada sistem motor bakar bensin. Nah, fungsi sistem pengapian adalah untuk menghasilkan percikan api di ruang bakar guna membakar campuran udara dan bahan bakar. Seperti itu. Jadi, komponen utama ya, pada sistem pengapian ini yang pertama itu ada busi. Nah, ini busi ya. Kemudian, busi ini berguna dalam menghasilkan percikan tuh. Nah, jadi proses siklusnya itu di mana pada sistem pengapian itu saling berkesinambungan dari perputaran dari crankshaft ini, ya, perputaran pada poros engkol ini, kemudian eh, perputaran ini dihubungkan dengan aki, ya, dengan aki, kemudian ada beberapa komponen seperti coil, CDI, ya, ada sensor, di mana sensor inilah, ya, nanti di sini ada sensor. Sensor ini akan mendeteksi beberapa kawat yang mengandung magnet sehingga perputaran ini akan mempengaruhi kapan busi ini akan memercikan api seperti itu. Nah, kemudian kita bahas tentang koil pengapian. Nah, ini mengubah tegangan
rendah dari baterai menjadi tegangan tinggi untuk percikan api. Kemudian ada CDI atau kapasitor discharge ignition atau ECU atau electronic control unit. Mengatur waktu pengapian ya. Mengatur waktu pengapian kemudian sehingga sesuai dengan putaran mesin. Nah, seperti itulah. Next. Jadi kemudian ada pada sistem indikator dan instrumen. Misal nih, ketika contohnya adalah ketika di speedometer motor kita atau mobil kita, itu pasti ada ini indikator-indikator ya. Misalnya nih ada indikator injeksi, kemudian bahan bakar, kemudian ada ini kondisi kelistrikan atau aki ya. Banyak sekali ya. Ini adalah bagian pelumasan. Artinya membutuhkan sistem kelistrikan dalam proses instrumen atau indikatornya sehingga bisa digunakan untuk kita sebagai penanda tuh. Misalnya ini pada indikator gitu gambar eh, tempat pengisian bahan bakar. Nah, jika ini merah berarti bahan bakar sudah mau habis. Seperti itulah. Nah, ada beberapa komponen utama nih ya. Jadi, sistem indikator ini sebelumnya adalah untuk menampilkan informasi penting kepada pengendara. Seperti itu. Di komponennya itu di antara speedometer dan tachometer. Ya, ini menampilkan kecepatan kendaraan dan RPM mesin. Nah, di situ. Itu speedometer, entah itu secara speedometer manual ataupun apa namanya itu LED itu gunanya untuk menampilkan kecepatan atau sebagai menampilkan informasi. Kemudian ada full gauge. Ya, ini menunjukkan jumlah bahan bakar yang tersisa. Kemudian ada warning light untuk memberi tahu pengendara tentang kondisi seperti tekanan oli rendah dan mesin overheat. Seperti itu. Banyak sekali lah. Nah, cara kerja umum sistem kelistrikan. Saat kunci kontak diputar, sistem starter akan diaktifkan. Kemudian motor starter menggunakan daya dari baterai untuk memutar mesin hingga hidup. Ya. Nah, kemudian setelah mesin hidup, alternator mulai menghasilkan listrik nih dan mengisi daya baterai serta menyediakan daya untuk sistem lainnya. Nah, jadi setelah mesin hidup, perputaran itu menghasilkan listrik dan ditampung dulu ke baterai atau ke aki ya. Nah, kemudian dari itu ada sistem pengapian bekerja dengan menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Itu. Jadi tadi dari perputaran ditambung dulu ke aki nyebarkan nih ke beberapa komponen-komponen kelistrikan, entah itu dari pengapian ataupun ke beberapa yang lain, ya seperti lampu motor ataupun eh, apa ya banyak sekali lah komponen-komponen lainnya. Nah, mungkin demikian tentang penjelasan tentang eh, listrikan pada sistem motor bakar bensin. Demikian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali saya Arifka Permana dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Ya, saya akan melanjutkan materi pada mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang dimana ini adalah materi tentang sistem pendinginan. Ya, oke. Dalam pengertiannya, sistem pendinginan merupakan sistem yang digunakan untuk mengurangi dan menjaga suhu pada suatu perangkat, ya, mesin atau lingkungan agar tetap stabil dan dalam batas yang diinginkan. Ya. Sistem ini berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan selama proses kerja suatu alat atau mesin yang membuangnya ke lingkungan, sehingga menjaga suhu alat tersebut agar tidak terlalu panas. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari eh, sistem pendinginan. Nah, jadi sistem pendinginan ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi itu. Misalnya seperti di mesin kendaraan, kemudian radiator di mobil, sistem AC untuk pendinginan ruangan,
dan sistem pendinginan pada perangkat elektronik seperti komputer. Ya, jadi prinsipnya sistem pendinginan itu melibatkan penyerapan dan pelepasan tuh pada media tertentu seperti cairan atau gas. Nah, namun di sini yang kita bahas adalah sistem pendinginan pada mesin, pada motor bakar. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis sistem pendinginan. Ya, jadi yang pertama itu ada sistem pendinginan udara, kemudian ada sistem pendinginan cairan, dan sistem pendinginan campuran. Nah, namun di sini yang perlu kita tekankan pada sistem pendinginan udara dan cairan karena ini adalah yang sering kita temui pada sistem pendinginan mesin. Ya, oke. Kita masuk ke sistem pendingin udara. Sistem ini menggunakan aliran udara untuk mengurangi suhu mesin. Biasanya mesin dilengkapi dengan sirip-sirip pendingin atau vents yang membantu meningkatkan luas permukaan mesin untuk pelepasan panas. Nah, jadi, aliran udara terjadi secara alami saat mesin bergerak atau dapat dibantu oleh kipas. Sistem ini umum digunakan pada sepeda motor. Misalnya nih, pada sepeda motor Matic Beat, kemudian eh, Mio, dan mesin kecil atau mesin yang tidak terlalu menghasilkan panas yang tinggi. Nah, apa saja komponennya? Nah, di sini komponen yang umum pada mesin sistem pendingin udara itu ya, di antaranya ada sirip pendingin atau cooling vents, ya, di mana ini yang membantu meningkatkan luas permukaan mesin untuk pelepasan panas. Kemudian ada kipas atau fan, ada shroud atau penutup kipas, saluran udara, dan penutup mesin atau cowlings. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu sistem kerja pendingin udara. Aliran udara melewati sirip pendingin dan eh oh, kita masuk ke sistem pendingin cairan. Maksud saya sistem pendingin cairan. Ya. Jadi sistem ini menggunakan cairan atau coolant yang mengalir melalui saluran di sekitar blok mesin dan kepala silinder. Jadi cairan tersebut itu menyerap panas dari mesin. Kemudian dipompa tuh menuju radiator untuk didinginkan sebelum kembali ke mesin lagi. Nah, setiap sistem ini lebih efisien dalam menyerap panas dan digunakan pada mesin yang menghasilkan panas tinggi. Misal pada mesin diesel, nah, pada mesin bensin patah pada mobil, yang intinya sering digunakan pada mesin-mesin besar. Seperti itu. Ya. Keuntungan sistem ini adalah untuk menjaga suhu mesin lebih stabil, terutama pada kondisi cuaca atau beban yang berubah-ubah. Seperti itu. Nah, seperti apa komponennya? Apa saja komponennya? Di sini yang pertama ada radiator. Ya, radiator, di mana radiator ini sebagai komponen yang mendinginkan cairan yang dari mesin yang dibawa ke radiator didinginkan nih di radiator. Nah, kemudian ada water pump, termostat, cairan pendingin, tangki ekspansi, dan kipas radiator atau fan. Nah, water pump ini apa? Jadi water pump ini sebagai pemompa, ya, pemompa dalam sistem pendinginan itu yang memompa air dari mesin menuju ke karburator, radiator, ataupun sebaliknya. Nah, kemudian ada termostat tuh. Nah, apa itu cara kerja termostat? Apa itu fungsi termostat? Jadi termostat ini sejenis sensor. Nah, jadi sejenis sensor di mana termostat ini adalah sebagai pintu cairan dari mesin ke radiator ataupun sebaliknya. Di mana termostat ini akan terbuka ketika suhu mesin itu sudah mencapai 80 atau 90 derajat. Ya, ini akan otomatis terbuka. Jadi dia mendeteksi suhu di dalam mesin atau temperatur di dalam mesin. Nah, seperti itu. Kemudian ada cairan pendingin. Nah, contohnya ya air coolant tadi yang sering kita temukan pada
ketika kita ingin mengisi air radiator. Nah, sebenarnya banyak juga ada yang mengisi radiator ini dengan air biasa, namun dianjurkan jangan karena eh, air biasa itu penguapannya cepat sekali dibandingkan dengan cairan khusus untuk pendingin atau air coolant itu. Jadi dianjurkan untuk menggunakan benar-benar air coolant untuk sistem pendingin. Ya memang ada beberapa mesin yang memang bisa untuk menggunakan air biasa, namun ya tetap saja kita dianjurkan untuk menggunakan air khusus coolant itu tadi. Kemudian ada tangki ekspansi ya. Tangki ekspansi ini ya di mana tempat air coolant itu ditampung terlebih dahulu. Kemudian ada kipas radiator atau fan. Ya. Nah, ini sistem kerja pendingin cairan ya. Ya. Aliran pertama itu aliran udara melewati sirip pendingin dan bagian lain dari mesin. Nah, membantu membawa panas dari mesin ke udara luar. Ketika mesin beroperasi dengan kecepatan tinggi, aliran udara dari luar menerpa. Oh, maaf, ini adalah sistem kerja pada aliran udara. Jadi saya juga belum jelaskan ya. Oke, saya mungkin jelaskan untuk sistem kerja pada aliran udara ya. Ini slide-nya yang salah. Jadi aliran udara ini melewati sirip pendingin ya, untuk membantu membawa panas dari mesin ke udara luar. Ketika mesin beroperasi pada kecepatan tinggi, aliran udara dari luar yang menerpa mesin ini sudah cukup menghilangkan panas. Namun, pada kecepatan rendah atau saat berhenti, kipas menjadi penting untuk memastikan sirkulasi udara tetap berlangsung. Nah, komponen-komponen ini bekerja sama tuh untuk memastikan bahwa mesin tidak mengalami uh, overheating, overheating, terutama dalam kondisi di mana aliran udara alami tidak cukup untuk pendinginan. Oke. Nah, ini ada sistem pendingin campuran. Nah, oke, saya akan menjelaskan tentang um, sistem pendingin cairan ya sebelum kecampuran. Namun ini tidak ada slide-nya ya. Jadi pada dasarnya eh, sistemnya itu jadi air yang dari mesin ya itu kan sudah panas. Kemudian dipompa oleh water pump dan dibawa ke radiator. Namun sebelumnya termostat itu mendeteksi tuh temperatur di dalam air-air dalam mesin. Oleh karena itu, ketika air-air itu sudah benar-benar panas, nah maka dia akan terbawalah ke radiator. Di dalam radiator itu nantinya radiator akan mendinginkan ya dengan beberapa sistem yang kompleks tadi dalam radiator, sehingga kemudian dikembalikan lagi ke mesin, sehingga siklusnya berputar seperti itu. Oke, mungkin demikian penjelasan tentang sistem pendinginan pada motor bakar. Dan mungkin akan dilanjutkan pada sistem transmisi dan pelumasan. Thank you, dan sampai jumpa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Arif Kabarmana dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan melanjutkan untuk mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, di mana saya akan membahas tentang judul sistem transmisi pada motor bakar atau pada mesin. Oke, dalam pengertiannya, sistem transmisi adalah komponen dalam mesin, terutama pada kendaraan, di mana yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak. Jadi fungsi lainnya juga di mana transmisi juga itu mengatur perubahan, kecepatan dan torsi atau gaya putar agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan seperti akselerasi, berjalan pada kecepatan tinggi atau menanjak. Nah, di sini
Ada dua jenis sistem transmisi utama ya. Di antaranya itu ada transmisi manual dan transmisi otomatis atau matic kalau lebih kita kenal itu seperti transmisi matic. Oke, kita next. Ya. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis transmisi. Yang pertama itu ada transmisi manual. Apa itu transmisi manual? Ya. Jadi, dalam pengertiannya, transmisi manual itu adalah jenis sistem transmisi pada kendaraan yang memungkinkan pengemudi untuk mengatur perpindahan gigi secara langsung menggunakan tuas transmisi. Nah, tuas transmisi itu yang dimaksud adalah pedal kopling. Ya. Kemudian, transmisi ini menggunakan serangkaian roda gigi dengan rasio yang berbeda-beda, yang dipindahkan oleh pengemudi untuk mengatur kecepatan dan tenaga yang diteruskan dari mesin ke roda penggerak. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada transmisi otomatis. Jadi seperti apa transmisi otomatis atau matic itu? Jadi sistem ini atau sistem transmisi pada kendaraan ini yang dapat secara otomatis mengatur perpindahan gigi tanpa melakukan intervensi, ya. Baik itu langsung dari pengemudi. Jadi maksudnya di sini tidak memerlukan suatu usaha yang diberikan oleh pengemudi seperti itu. Ini berarti pengemudi tidak perlu menggunakan pedal kopling atau menggeser tuas transmisi secara manual. Nah, seperti itu, seperti yang saya sampaikan. Jadi, transmisi otomatis akan menyesuaikan gigi sesuai dengan kecepatan atau kondisi yang dialami oleh mesin. Misalnya nih, pada contohnya motor matic atau motor beat atau mobil matic ya. Jadi, ketika kita menjalankan mesin tersebut atau motor tersebut, kita tidak perlu melakukan perpindahan gigi atau kopling. Jadi, dia akan berjalan sesuai atau menyesuaikan dari kondisi jalan yang kita lalui, seperti itu. Kita next. Nah, apa saja komponen transmisi manual? Ya, yang pertama tentunya ada pedal kopling, berfungsi memisahkan mesin dari sistem transmisi. Kemudian ada roda gigi. Nah, roda gigi ini berfungsi sebagai penyalur besar kecilnya rasio tenaga dari mesin ke roda. Dan selanjutnya ada tuas transmisi sebagai pemindah dan pemilih gigi. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, seperti apa cara kerja dari transmisi manual? Ya. Jadi yang pertama itu dari melalui pedal kopling. Tentunya pengemudi itu menekan pedal kopling untuk memutus hubungan antara mesin dan transmisi, sehingga memungkinkan penggantian gigi tanpa merusak roda gigi. Dan selanjutnya ada proses kerja dari tuas transmisi. Pengemudi menggeser tuas untuk memilih gigi yang sesuai. Misal nih, pada gigi 1, gigi 2 itu kan tergolong rendah, namun torsinya besar. Ya. Sedangkan gigi tinggi 4, 5, 6, dan seterusnya itu digunakan untuk kecepatan yang lebih tinggi. Nah, misalkan ketika kita di jalan raya, kecepatan sudah mencapai 70-80 km per jam, nah itu akan gigi harus disesuaikan atau ditambah 4, 5, 6, seperti itu. Selanjutnya proses pada roda gigi. Transmisi manual ini menggunakan serangkaian roda gigi dengan rasio yang berbeda untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan yang diteruskan ke roda. Seperti itu. Dan dilanjutkan dengan perpindahan gigi. Nah, ketika kita ingin mengganti gigi, tentunya pengemudi menekan pedal kopling terlebih dahulu, menggerakkan tuas ke gigi yang diinginkan, dan kemudian melepaskan pedal kopling untuk menghubungkan kembali ke mesin dan transmisi. Jadi, perpindahan gigi ini diperlukan ketika misal kita melewati suatu jalan, jalan itu menanjak, jalan itu turunan, kemudian jalan itu landai, tentu ada proses penyesuaian gigi di situ. Misalnya, ketika kita menemukan jalan menanjak, maka kita harus mengurangi gigi tersebut. Karena tujuannya untuk mendapatkan torsi yang besar dari kendaraan kita atau mesin kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya pengaturan dari RPM. Pengemudi memperhatikan putaran mesin atau RPM. Nah, RPM ini maksudnya adalah putaran mesin ya, bagaimana piston itu bergerak cepat atau lambatnya itu RPM.
Semakin cepat RPM, maka piston itu akan semakin cepat juga bergeraknya. Seperti itu. Kita next. Nah, selanjutnya ada komponen transmisi otomatis. Apa saja komponen transmisi otomatis itu? Yang pertama adalah torque converter. Nah, ini yang menghubungkan mesin ke transmisi, seperti itu. Kemudian ada planetary gear set, yang dimana dia menghasilkan berbagai rasio yang diperlukan. Ya. Kemudian ada valve body. Jadi, valve body ini berfungsi untuk mengontrol oli dalam dalam transmisi. Karena di dalam transmisi itu perlu yang namanya oli, atau apalagi transmisi otomatis. Kemudian ada hydraulic system, di mana sebagai pengatur kapan dan bagaimana gigi dipindahkan dengan tekanan oli. Jadi pada perpindahannya ini membutuhkan tekanan oli. Kemudian ada pumps atau pompa, sebagai pemompa oli ke seluruh sistem transmisi. Dan yang terakhir, komponen terakhir atau komponen yang cukup penting juga ada drive shaft, yaitu menyampaikan tenaga dari transmisi ke roda, seperti itu. Bagaimana cara kerja dari sistem transmisi otomatis itu? Yang pertama, kita kan mengalami namanya torque converter. Nah, bagaimana menghubungkan mesin ke transmisi dan memungkinkan tenaga mengalir tanpa memutuskan hubungan. Ya. Jadi mengganti fungsi kopling. Jadi istilahnya pengendara dalam mengendarai sistem transmisi otomatis, misalnya kita mengendarai motor beat, itu kita tidak perlu melakukan perpindahan gigi untuk misalnya dengan menekan pedal kopling. Jadi otomatis akan menyesuaikan dengan sendirinya. Selanjutnya ada sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini sebagai pemompa oli dalam sistem transmisi. Nah, memberikan tekanan untuk menggerakkan piston yang mengatur perpindahan gigi. Jadi, ada perbedaan tuh antara transmisi manual dan otomatis. Perbedaannya itu, pada transmisi otomatis itu memerlukan namanya tekanan dari oli untuk proses penggerakan atau perpindahan. Selanjutnya ada proses valve body, di mana mengontrol aliran oli ke berbagai bagian transmisi berdasarkan informasi dari sensor untuk menentukan waktu perpindahan gigi. Nah, disinilah valve body ini bisa dikatakan sebagai sensor ya. Jadi dia ini dapat otomatis, artinya berdasarkan informasi dari sensor, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada planetary gear set. Jadi menyediakan berbagai rasio gigi saat gigi dipindahkan. Sistem ini mengatur roda gigi untuk mengubah torsi dan kecepatan yang diteruskan ke roda. Nah, ini juga komponen penting nih, planetary gear set. Nah, yang selanjutnya ada Transmission Control Module atau TCM. Nah, ini adalah unit elektronik yang menganalisis data dari sensor dan memerintahkan valve body untuk mengarahkan yang tepat untuk mengganti gigi seperti itu. Kita next. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari transmisi manual? Nah, tentunya dalam setiap transmisi itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kita bahas untuk kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya adalah kontrol penuh. Artinya, pengemudi ini memiliki kuasa penuh, terkontrol penuh atas perpindahan gigi. Ya. Sehingga memungkinkan penyesuaian yang lebih baik untuk berbagai kondisi jalan. Misal nih, ketika kita sedang mengendarai mobil, ya kita tentu yang mempunyai kuasa di situ, mengetahui kondisi jalan. Nah, apakah kondisi jalan itu menanjak, kemudian menurun, ataupun landai, kemudian jalannya itu berlubang. Nah, maka ini harus ada penyesuaian transmisi. Transmisi yang cocok untuk kendaraan kita melalui jalan tersebut. Nah, selanjutnya ada efisiensi bahan bakar. Umumnya, kendaraan dengan transmisi manual itu lebih efisien ternyata. Jadi saudara, efisiensi bahan bakar ini menjadi kelebihan dari transmisi manual karena penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan transmisi otomatis. Itu. Nah, yang selanjutnya kelebihannya itu pada biaya perawatan. Biaya perawatan dan perbaikan biasanya lebih rendah karena transmisi manual lebih sederhana secara sistem. Seperti itu. Apa saja kekurangannya? Ketika
transmisi manual. Jadi kekurangannya itu seorang pengendara itu harus mempunyai suatu keterampilan. Jadi ya perlu suatu keterampilan karena ada proses perpindahan gigi melalui kopling. Nah, itu harus mempunyai suatu keahlian. Harus ada koordinasi lah di situ. Kemudian mungkin kenyamanan kurang karena kita perlu banyak bekerja di situ. Nah, yang ketiga ini tentunya lebih melelahkan seperti itu. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari transmisi otomatis. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya, ya ini kemudahan pengguna. Jadi pada transmisi otomatis itu kita kan tidak perlu melakukan proses perpindahan gigi dengan menekan pedal kopling atau apa itu, sehingga kita ini lebih mudah dan nyaman. Ya. Nah, yang kedua adalah perpindahan gigi halus. Jadi perpindahan gigi ini kan otomatis dan halus. Jadi tentunya memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Nah, cuman mungkin resikonya itu kita kan cenderung mudah ngantuk seperti itu. Karena ya namanya juga nyaman seperti itu. Selanjutnya kenyamanan dalam berkendara. Jadi cocok lah untuk pengemudi yang lebih menyukai kenyamanan. Nah, contohnya mungkin eh, mungkin seorang pengemudi perempuan ataupun ibu-ibu ataupun lansia itu lebih dianjurkan untuk transmisi otomatis dikarenakan tidak ada perlu usaha ya artinya nyaman lah di situ. Namun tentu ada kekurangan tuh. Yang pertama itu biayanya lebih tinggi, biaya perawatannya itu lebih tinggi ya karena kompleksitas sistem transmisi otomatis. Selanjutnya, efisiensi bahan bakar. Umumnya transmisi otomatis kurang efisien tuh dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan transmisi manual. Meskipun teknologi baru telah meningkatkan efisiensi ini. Nah, yang ketiga kurang kontrol. Nah, inilah yang kurang kontrol itu eh, bisa bikin ngantuk seperti itu. Oke, terima kasih. Demikianlah proses penyampaian pada sistem transmisi. Oke, thanks dan sampai jumpa di pada judul sistem pelumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, saya Arif Kapermana dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Saya akan melanjutkan untuk materi mata kuliah uh, Motor Bakar dan Traktor Pertanian, di mana saya akan membahas materi tentang sistem pelumasan pada mesin. Oke. Oke. Jadi pengertian pelumasan sendiri yaitu proses pemberian pelumas pada komponen mesin untuk mengurangi gesekan dan keausan. Jadi ketika sistem mesin itu kan akan selalu bergerak. Jadi penting adanya suatu pelumas untuk menghindari suatu kehausan atau cedera pada mesin itu sehingga eh, menjaga umur mesin juga itu ya, agar mesin tetap awet dan tidak rusak. Nah, kemudian tujuan pelumasan itu sendiri yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Nah, kemudian memperpanjang umur mesin dan mengurangi panas. Seperti itu. Baik, fungsi sistem pelumasan. Jadi, fungsi dari sistem pelumasan itu sendiri yaitu yang pertama itu mengurangi gesekan dan keausan. Nah, jadi perlulah adanya suatu pelumas atau pelicin pada mesin itu supaya gesekannya atau proses bergeraknya itu tidak ada suatu cedera. Nah, kemudian mendinginkan komponen mesin. Itu yang kedua, serta mencegah karat nih. Nah, dan korosi. Jadi, ini juga penting karena ketika suatu mesin terkena karat atau korosi itu ya tentunya umur mesin itu nggak panjang, akan cepat rusak, kropos. Seperti itu. Dan membersihkan kotoran dari permukaan komponen mesin. Seperti itu. Ini pada fungsinya. Selanjutnya ada jenis-jenis pelumas. Ya, yang pertama itu ada oli mineral. Ya, yaitu diperoleh dari minyak bumi. Tuh. Oli sintetis dibuat melalui proses kimia untuk performa yang lebih baik. Dan yang terakhir ada grease, yaitu pelumas semi padat yang digunakan pada bagian membutuhkan pelumasan lebih tebal. Ya, contohnya pada sistem-sistem roda itu kan, itu perlu adanya
pelumas semi padat. Nah, selanjutnya ada komponen sistem pelumasan. Jadi, apa saja yang terdapat pada komponen utama sistem pelumasan? Itu pertama ada pump atau pompa, yaitu yang mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Itu harus ada pompa untuk mengalirkan ke sela-sela mesin itu. Kemudian ada oil filter atau filter oli yang menyaring kotoran dari oli. Nah, jadi misalkan nih ketika ada gesekan pada mesin itu kan akan menimbulkan kotoran ataupun itu kotoran dari luar. Nah, itu perlu difilter. Tujuannya agar sistem mesin yang dialiri oleh oli itu tidak kotor. Nah, sehingga kalau kotor itu kan menimbulkan kerusakan. Seperti itu. Kemudian ada oli pan atau bak oli, tempat penampungan oli di bagian bawah mesin. Nah, jadi di bawah mesin itu ada namanya bak oli. Jadi ketika suatu mesin itu dalam kondisi mati atau diam, nah itu eh, oli itu akan turun ke bak oli. Kemudian ketika motor atau mesin itu dihidupkan, nah itu akan dipompa oleh pompa oli untuk naik ke sela-sela mesin. Kemudian selanjutnya ada oil cooler, yaitu pendingin oil cooler atau pendingin oli. Jadi mendinginin oli sebelum dikirim kembali ke mesin. Jadi perlu ada pendinginan seperti itu. Bagaimana cara kerja sistem pelumasan? Yang pertama itu pompa oli mengisap oli dari bak oli yang seperti disampaikan tadi. Jadi ketika mesin itu mati, oli berada di bak mesin di bawah, kemudian dipompa ketika mesin telah dihidupkan, otomatis lah. Kemudian oli dialirkan ke filter untuk menyaring kotoran. Nah, jadi harus melalui filter. Apapun itu harus difilter dulu supaya memastikan apapun yang masuk. Contohnya oli ini ya benar-benar bersih atau clean. Setelah oli yang bersih itu didistribusikan tuh ke komponen mesin seperti crankshaft, camshaft, dan piston. Jadi ketika didistribusikan itu ya harus kondisinya itu benar-benar bersih. Itu melalui filter tadi. Setelah itu, oli kembali ke bak oli setelah melewati komponen untuk mendinginkan. Seperti itu. Nah, ini ada jenis sistem pelumasan. Tadi kan jenis pelumas. Nah, ini ada jenis sistem pelumasan. Yang pertama itu sistem pelumas basah. Oli disimpan di dalam bak oli di bawah mesin. Dan yang kedua itu ada sistem pelumasan kering. Jadi oli disimpan dalam tangki terpisah dan dialirkan ke mesin. Nah, jadi ada eh, namanya oli mesin dan oli gardan. Itu viskositasnya tentu berbeda. Tuh, oli gardan itu untuk eh bagian-bagian roda tuh. Itu perlu ada eh, pelumas oli gardan. Nah, apa kelebihan dan kekurangan sistem pelumasan? Nah, yang pertama pada kelebihannya itu yaitu mengurangi gesekan, kemudian memperpanjang usia mesin dan mengurangi panas. Tuh. Terus kerugiannya apa? Ya tentunya dalam proses eh, perawatan mesin itu ya pasti kita harus mengeluarkan modal tuh. Jadi membutuhkan perawatan rutin. Nah, dan biaya pelumas yang bervariasi. Jadi setiap mesin itu berbeda tuh sistem pelumasnya, maka ya juga bervariasi. Entah itu dari segi viskositas, bahkan harganya juga bervariasi. Nah, bagaimana pemberian sistem pelumasan? Yang pertama itu memeriksa level oli secara rutin. Jadi ada tuh indikator level oli. Nah, itu perlu diperiksa. Dan selanjutnya mengganti oli ya sesuai jadwal. Itu variatif. Misalnya ada motor itu sekitar 2.000 sampai 5.000 itu perlu diganti oli secara rutin. Mungkin itu sekian penjelasan tentang sistem pelumasan. Ya, dan saya Arifnya Permana dari jurusan Teknik Pertanian. Terima kasih telah uh, menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.